Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 2 April 2022, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat ke-40 sampai dengan 53. Mari kita sama-sama belajar satu ayat dari bacaan Injil hari ini. Kita baca ayat yang ke-43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama belajar merenungkan lebih dalam tentang ayat ini, mari kita pahami apa sih arti pertentangan itu. Pertentangan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi di mana individu atau suatu kelompok bertikai karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan tentang perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat itu melahirkan pertentangan. Jika kita lihat perkataan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pada ayat ke-47 sampai dengan 49. Arti perkataan mereka ini kelihatan bahwa mereka memiliki otoritas, mereka memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh untuk menyatakan apakah suatu ajaran itu benar atau salah. Karena para imam kepala dan orang Farisi merasa bahwa mereka itu lebih mengerti kitab suci dan hukum Taurat. Nah, apakah akibatnya jika mereka merasa bahwa mereka ini benar? Akibatnya, pendapat orang lain yang berbeda dari mereka dianggap sebagai suatu kesalahan. Dari bacaan Injil hari ini, apa sih yang mau Yesus ajarkan kepada saya, kepada Bapak Ibu, pada kita semua? Yuk mari kita sama-sama belajar dua hal yang mau Yesus ajarkan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini. Yang pertama, yaitu tentang penilaian sosial. Ketika orang banyak kagum dan mengakui Yesus sebagai seorang yang datang dari Allah, para ahli Taurat justru bersikap sebaliknya dan memberikan penghakiman dan penilaian yang negatif tentang Yesus. Bahkan di ayat ke-51, pandangan Nikodemus, salah seorang dari mereka yang membela Yesus pun dianggap pendapatnya tidak benar. Mereka tetap berpendirian teguh dan berpendapat bahwa Yesus bukan nabi, apalagi Mesias. Sebab apa? Sebab Yesus berasal dari Galilea. Mereka mengatakan tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Bukankah di dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering bersikap demikian? Tanpa kita sadari, kita bisa melakukan penghakiman dan penilaian negatif, bahkan juga penolakan kepada orang lain. Yang berbeda dianggap salah, bahkan kadang perlu disingkirkan dan merasa diri paling benar. Kita menghakimi orang lain dengan kata-kata, dengan penilaian negatif, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Kita bisa saja menjadi hakim untuk menjatuhkan sanksi sosial kepada orang lain. Tidak jarang, penilaian sosial bisa menjatuhkan nama baik seseorang. Di dalam Yakobus bab 1 ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kadang tanpa kita sadari, kita bisa saja membagikan cerita negatif tentang seseorang. Kita menceritakan kejelekan orang lain dengan tujuan supaya diri kita tampak lebih baik. Mungkin kita tidak mengetahui persis kebenarannya, tetapi karena diceritakan dengan gaya bahasa, dengan mimik yang sedemikian meyakinkan, maka orang yang mendengarkan bisa beranggapan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Karena merasa diri kita lebih baik, maka kita merasa punya hak untuk menceritakan, bahkan menyebarkan keburukan orang lain. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya, kepada kita semua, supaya jangan cepat mengadili atau menghakimi sesama dengan berprasangka buruk daripada melihat kebaikannya. Maka dalam masa Prapaskah ini, yuk mari kita sama-sama mau berubah. Kita menyadari kesalahan kita berusaha menjadi lebih baik dalam sikap tidak mudah menghakimi. Kita belajar berusaha untuk menjaga lidah kita, mengatakan hal yang baik, mengeluarkan kata-kata berkat, bukan kutuk. Hal kedua yang mau Tuhan ajarkan buat kita semua melalui bacaan Injil hari ini, yaitu tentang relasi yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita baca bacaan Injil hari ini, kelihatannya para pemimpin agama mengerti dan paham betul tentang hukum Taurat. Tetapi, apakah mereka benar-benar mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan? Sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak menyadari siapa Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah karena mereka tidak mengenal Allah secara pribadi. Mereka mulai mereka-reka. Ada yang mengatakan Yesus adalah nabi, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Terkadang kita juga sama seperti mereka. Kita tidak benar-benar mengenal secara pribadi siapa Yesus. Kita mungkin rajin ke gereja, kita rajin melakukan upacara keagamaan kita. Namun, kita tidak memiliki relasi yang akrab, relasi yang dekat dengan Tuhan. Ini semua karena apa? Karena kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Siapakah Yesus itu? Nah, bagaimana cara membangun relasi yang akrab dengan Tuhan? Kita tahu yang pertama yaitu dengan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita merenungkannya tentang apa sih yang ingin Yesus ajarkan buat saya dan bagaimana diri saya ini sebenarnya. Kita melakukan refleksi diri secara pribadi. Yang keempat, kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Dan yang kelima, kita pasti beribadah. Bukan sekedar hadir atau ikut di dalam suatu ibadah atau dalam perayaan Ekaristi, tetapi haruslah memahami tujuan kita mengikuti ibadah itu apa. Itulah dua hal yang Yesus ajarkan buat saya, buat kita semua tentang bacaan Injil hari ini. Di akhir renungan hari ini, yuk mari kita sama-sama mau melakukan refleksi untuk diri kita pribadi. Yang pertama, siapakah Yesus bagi diri saya secara pribadi? Yang kedua, apakah diri saya selalu merasa sebagai orang yang paling benar? Dan yang terakhir, apakah diri saya menggunakan lidah untuk mengatakan perkataan yang membawa berkat?
Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempersiapkan diri menjadi lebih baik di dalam masa Prapaskah ini. Saya Ria Eleonora, pengajar SEP Surabaya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di Weekend with Jesus periode berikutnya di channel yang sama setiap hari Sabtu. Stay blessed, stay healthy, stay safe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.